biarlah semua kami dibangkitkan iman kesetiaan kami kepada Tuhan. Bersambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Kita bersuka cita ada di awal bulan ini. Kita akan menikmati firman Tuhan masih dalam suasana Paskah, kebangkitan Tuhan. Sebelum sampai kepada hari kenaikan Tuhan masih bertema Paskah. Kita buka Injil Yohanes pasal 21. Ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Mari sebelum kita bangkit berdiri, saudara perhatikan Alkitab saudara. Saudara lebih diberkati kalau saudara buka kitab suci ya, daripada handphone. Saya mulai dari ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana dari Galilea, anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Kata murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Letakkanlah dalam di sebelah kanan perahu, maka akan membawa." Lalu mereka mendapatkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah bersama-sama, tidak ada yang tahu begitu yang ada bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan." Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah kedatangannya Yesus memakan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah saudara yang mau datang di rumah Tuhan dengan tujuan mendengar firman Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa murid-murid itu setelah kebangkitan Tuhan ada di titik terendah. Karena apa? Mereka kehilangan satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Ada 3,5 tahun mereka hidup bersama siang dan malam. Apa yang dimakan oleh Yesus mereka makan, dan saat istirahat mereka boleh bersama-sama saat melayani, saat mujizat dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah kekurangan karena ada si pemberi mujizat. Mereka telah mengikut Tuhan
Sebelumnya mereka punya profesi masing-masing, dan umumnya penduduk Galilea laki-lakinya adalah nelayan. Biasa karena Galilea itu di tepi danau. Mereka tinggal, mereka aslinya dari daerah Galilea. Nah, selama 3,5 tahun makan, minum, tempat tinggal semua yang mereka rasakan, senang susahnya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saat mereka ada kekurangan, Tuhan beri jalan keluar. Tetapi di situ Tuhan Yesus bangkit, mati bangkit, sudah lain. Mereka tidak bisa lagi seperti dulu. Mereka mulai berpikir, bagaimana ya? Saat kita banyak belajar bersama Yesus, guru yang ajaib itu, kita sangat bersuka cita, kuat menghadapi segala situasi. Kita berani menjalani hidup, sebab ada kuasa yang Tuhan kasih kepada kita ketika kita disuruh berdoa, menyembuhkan orang, dan lain sebagainya. Kita ada sukacita, ada kuasa, karena ada figur Yesus, Sang Guru yang ajaib itu di tengah-tengah kita. Tapi sekarang bagaimana kita hidup? Jadi kita perlu ngambil keputusan dalam suasana kesulitan ini. Dulu kita soal makan tidak kita pikirkan, selama mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Sekarang tidak ada lagi. Petrus mengambil inisiatif, dia yang paling agresif, paling cepat bertindak, tidak menunggu-nunggu, langsung dia ajak teman-temannya. Kecuali Yudas sudah selesai tugasnya dengan mengakhiri hidup, dan murid-murid itu berpikir, udah kita kembali ke job kita yang lama. Sebagai nelayan tidak perlu ada lamaran kerja, saudara. Jadi kalau saudara sulit cari makan, nangkap ikan, mancing, laut begitu luas, boleh tangkap dan dijual, saudara. Boleh untuk cari makan. Jadi mereka berusaha untuk mengisi perut, dipimpin oleh Petrus atau Simon. Ayo, mau ikut gak? Aku mau balik ke pekerjaan dulu. Yang lain juga ikut. Aku juga ikut, kata yang lain sekarang. Dan biasanya kalau menangkap ikan itu malam, dan menjala ikan itu pada malam hari. Sebab kenapa pada malam hari? Ikan keluar dari bawah ke atas untuk memakan plankton, binatang-binatang kecil itu naik ke atas. Ya, banyak sekali makanan-makanan kecil, gangga atau apapun itu naik ke permukaan, dan itulah yang menarik ikan dari bawah ke atas. Ikan-ikan kecil pun juga keluar. Mereka pikir aman, ikan besar tidak mau naik kalau malam. Tetapi justru ketika ikan kecil naik di atas, plankton semua yang merayap di laut yang sifatnya kecil itu naik ke atas. Dan itulah yang menarik ikan-ikan naik ke atas. Itulah sebabnya nelayan pada umumnya di kegelapan malam mencari ikan. Dan kalau misalnya terang bulan, terang kali, ikan kurang mau naik ke atas. Jadi penghasilan pun nelayan agak berkurang kalau bulan terlalu terang. Jadi mereka pun berangkat, ayo kapan kita mulai lagi nangkap ikan? Udah lama ya, tidak tahu rasanya menjaring ikan. Masih ingat caranya? Wah, saya masih ingat. Ayo kita pergi sekarang. Ingat gak di mana dulu kita nangkap ikan? Oh, sebelah sana biasanya banyak ikan, jam-jam sekian itu. Ayo kita berangkat sebentar malam jam sekian. Mereka pun berangkat, saudara. Pengalaman ada, perahu ada, jala ada, air ada untuk bisa hidup ikan, angin pun ada yang membawa mereka.
semua ada. Dan pasti di danau ada ikan. Selama ini juga ada ikan. Mereka semalam-malaman dengan ilmu yang ada, dengan jala yang bagus. Ya, mereka mencoba mencari. Jumlah murid yang begitu banyak pasti punya ide. Mungkin kalau mereka ayo ke sana, kata Yohanes, kalau nggak ada di sini coba kita ke sana. Kayaknya ya Rasul di sana ada, pergi ke sana nggak ada. Kamu, ayo lagi ke sana, kata mereka cari sepala-pala udah mencari, nggak ada. Emang ngeri kali kalau udah kita nggak dekat Tuhan ya. Ya udahlah, udah satu malam. Nanti kalau keluarga kita masing-masing bertanya, mananya hasilnya Pak? Satu malam kalian udah keluar nangkap ikan, nggak ada kalian mau apa-apa. Mereka pun sangat kecewa. Dan akhirnya mereka pun berusaha untuk pulang. Ketika mereka sampai di pantai, matahari mulai naik, kabut mulai lepas. Mereka melihat ada sesosok pria berdiri di tepi pantai. Pria itu rupanya dari tadi memperhatikan, seperti lagu kaum pria itu, aku sadari Tuhan memperhatikan. Apapun keadaan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh punya hubungan dekat sama Tuhan, dalam suasana saudara susah, sedih, kekurangan, tidak ada laut, tidak ada pekerjaan, kalau saudara benar-benar yakinlah Tuhan pasti akan mendatangi. Selama saudara memang takut Tuhan, dia berdiri, dan ketika dekat dia bilang, anak-anak, dalam bahasa Indonesia terjemahkan, hai anak-anak, adakah padamu lauk pauk? Bagaimana bisa anak-anak? Mereka semua sudah pada dewasa ya. Di atas 30 rata-rata umur mereka, jadi sudah sangat matang. Tetapi Yesus berkata dalam beberapa salinan, memang dikatakan, hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Terjemahan terbaru, kalau boleh saudara beli ya, salinan kedua edisi terbaru, dikatakan di sini, kata Yesus kepada mereka, ini salinan terbaru, hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka, tidak. Dijawab dengan jelas. Jawabannya adalah tidak. Di dalam salinan yang lain, saudara yang kekasih, dalam King James Version dikatakan, children, have ye any meat? Kata lauk pauk diterjemahkan dengan daging. Ini gaya orang Eropa dan Inggris, karena lauk mereka tidak ada tanpa daging. Injil itu begitu disesuaikan. Kalau orang Eropa, apapun ada dagingnya, di samping roti. Sehingga dalam terjemahannya disebutkan seperti itu, children, have ye any meat? Yesus menganggap mereka anak-anak, walaupun sudah tua, karena mereka kelakuannya belum mengerti, belum banyak mengerti firman Tuhan, belum ada perubahan. Mereka mau kembali. Untuk apa perintah Tuhan yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia ketika Yesus mau naik ke surga, dan sebelumnya sudah diingatkan supaya mereka mau melayani, tapi mereka berputus asa. Dalam terjemahan New International Version Alkitab, situ dikatakan, friends, haven't you any fish? Jadi dikatakan bukan anak-anak, dikatakan teman, sahabatku. Apa kalian
ada ikan. Ini pendekatan yang lebih mendekati. Karena apa? Nggak mungkin ditanya daging ada di danau atau di tepi pantai. Nggak mungkin. Mau langsung ditanya laut apun kalau diterjemahkan, maksudnya apa? Loh, kalau di kampung kami nggak selalu ikan, ada telur, ada ini, ada itu, ada tempe, ada tahu. Apa yang disebut dengan laut pauk? Sementara ada di laut, begitu jauh pertanyaan itu. Itu sebabnya kalau kita mau berkhotbah, kita harus pelajari sedemikian rupa. Mempersiapkan atau dibaca minimal satu perikop, nggak boleh diambil satu ayat, karena akan menjadi begitu kurang mendekati tujuan pesan itu, saudara. Mengertilah mereka, pertanyaan Tuhan itu, apa ada bawa ikan dari laut? Kalian menjala. Dan aku tahu engkau Petrus, aku panggil engkau dulu penjala ikan. Sekarang Petrus, apa ada bawa ikan? Kau sekarang kembali ya menjadi nelayan. Apa ada hasilnya dari kerjamu yang penuh pengalaman itu? Terjemahan kita, apa ada lauk pauk? Karena memang pagi itu lapar, capek semalaman perlu makan. Tuhan tahu saudara perlu lauk pauk. Katakan amin. Sepertinya sederhana, tapi itu kepentingan, kebutuhan utama kita manusia. Ya. Kebutuhan utama selain nasi, orang selalu bertanya apa lauk kalian. Walaupun dalam bahasa daerah dikatakan ikan muna, walaupun belum tentu ada ikan. Lauknya bisa saja jaga. Tapi katakan ikan muna, halo muna. Begitu menusuk di hati mereka, tetapi Petrus jujur. Ada yang memperhatikan dia, dan dia menjawab, tidak ada. Begitu polos, saudara. Kalau Tuhan bertanya, mereka belum tahu siapa pria itu. Apakah mereka pikir itu pengekur ikan? Saudara, kalau di pusat-pusat nelayan itu, saudara, kadang-kadang sudah ada pengepul ikan pagi itu sebelum masuk ke sebuah pasar-pasar utama. Itu sudah ada pengepul, diambil langsung, mereka pakai pickup mungkin, dibawa sudah tong-tong besar, ya tempat-tempat besar untuk ikan sesuai dengan jenisnya, udah di kilo berapa, diambil sama pengepul ini, kemudian nanti siap nanti pedagang dari berbagai pasar, pasar induk, pasar kecil semua datang. Saya butuh ikan ini sekian kilo, saya butuh ini, sampailah ke pasar-pasar. Jadi mereka bisa saja berpikir, kok pagi sekali ada orang, mungkin itu bos pengepul ikan, lagi nanya apa hasil ikan, kamu para nelayan. Mereka menjawab, enggak ada. Jadi saudara, Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan kita siang dan malam, anak-anak Tuhan, karena mereka murid-murid Tuhan. Ini catatannya, murid-murid Tuhan. Kalau saudara memang murid-murid Tuhan yang sejati, Tuhan memperhatikan siang dan malam. Amin. Bekerja gak ada, aduh kasihan anakku, itu anakku. Aku Tuhan, dia anakku, itu anak Tuhan. Mereka belum sarapan. Terus mereka bilang, balik. Hebat sekali tukang pengepul ini, suruh balik. Ini ada keahliannya nih. Langsung dia bilang sama mereka semua, tebarkan jala kalian itu yang kosong itu. Yang kosong itu nanti udah pergi ke tengah, tebarkan ke sebelah kanan perahu. Ingat, ke sebelah kanan perahu. Dan mereka tidak pakai logika. Suruh balik, hari sudah siang, bagaimana ada ikan? Dan mesti harus ke sebelah kanan, gak masuk akal. Tapi namanya dari
daripada tidak ada apa-apa, udah jelas usaha kita tidak ada apa-apa. Bagaimana kalau kita mencoba percaya? Siapa tahu ya, ada orang peduli. Siapa tahu dia punya keahlian yang bisa melihat. Akhirnya mereka taat tanpa menyelidiki atau protes. Siapa engkau? Kenapa nyuruh kami? Mau kami sia-sia? Siang nggak ada orang nelayan ya menjala ikan. Mereka tidak protes, dan mereka pun mengayuhkan lagi perahunya. Dan kemudian sampai di tempalan, mungkin mereka sudah merasa udah taburkan, tebarkan, lemparkan jalamu itu ke sebelah kanan. Kalau kita secara logika sebelah kanan, apa sih jaraknya antara kiri dengan kanan perahu? Berapa meter? Atau depan dengan belakang berapa meter? Dan kalau ikan-ikan itu memang banyak, bukankah ikan itu bergerak sana, bergerak kemari, berputar-putar ada di sekitar? Kalaupun kita tahu nanti ke kiri, pasti ada juga ke depan. Kalau memang itu area ikan, kita sudah di area arusnya ikan, pasti dapat. Tapi mereka tidak mau berpikir macam-macam. Tadi orang itu bilang ke sebelah kanan. Jangan pakai ini, jangan terlalu banyak matematika kalau ikut Tuhan. Seringkali kita sendiri mengoreksi firman Tuhan. Tuhan katakan begini ya, enggak, pakai hikmat lah, hikmat saudara ini, hikmat Tuhan tak laku. Kau harus begini ya. Kalau kita lihat di kisah perjanjian lama, seorang janda di Sarepta, udah janda, miskin, nggak ada makanan, itu yang terakhir. Kasih dulu saudaraku, kata Elisa. Mungkin orang yang normal pasti berpikir kijam daya. Udah tahu kita dimakan tak makan mau. Hidup bertuhan itu gak seperti itu. Ketika ada Roh Kudus berbicara di batin kita, situ kita berani taat akan firman Tuhan, situ ada mujizat. Katakan amin. Ya. Kalau kita terus pakai logika, gak berani kita berjalan menjalani hidup ini. Kita harus percaya kepada oknum yang kita percaya itu Yesus, dia Tuhan. Dan mereka pun mentah itu, ayo, dan kami di sejauh-jauhnya, lebar, saudara, mengembang jari itu. Dan kira-kira mulai mereka merasa tepat waktu untuk berlari. Tariklah. Simon Petrus menarik, bantu Yohanes, Andreas, semua yang lain, ayo tarik. Tak mampu, tarik lagi. Wah, sanggup, ayo semua tarik. Kemudian mereka berteriak, ayo teman-teman yang di pantai, ayo susul, berat sekali. Mereka menarik ya, jala itu. Mereka kewalahan bagaimana menariknya. Perlu ada perahu lain menyertai sehingga dibawalah ke pantai. Dan ketika sudah dekat ke pantai, Yohanes memperhatikan sosok pria yang berdiri karena hari sudah mulai makin terang. Tengok-tengoknya. Kemudian, ayo kita hitung dulu ikan-ikan ini. 1, 2, besar-besar semuanya. Pernah kita dapat ikan sebanyak ini dan besar-besar semuanya. Hitung 1, 2, 3. Dalam bahasa Ibrani dia menghitung. Dalam bahasa Ibrani ada mirip-mirip dengan bahasa Arab. Sebab itu satu akar bahasa. Seperti alif, bata dalam bahasa Arab itu mirip sekali dengan bahasa Ibrani atau bahasa Israel. Jadi, saudara, ketika mereka menghitung 154 dalam bahasa Ibrani, waduh besar-besar, tersusun satu rangkaian kata atau kalimat yang artinya Yahweh adalah Tuhan.
tidak mengirimkan ikan 200, sebab dengan 200 sulit dia membuat pesan. Kenapa tidak 300? Kenapa tidak 501 dan lain sebagainya? Kenapa ikannya itu semuanya besar? Dan ketika dalam bahasa Ibrani diucapkan kalimat itu, artinya adalah Yahweh itu Tuhan. Disusun kalimat itu, disusun Yahweh itu Tuhan. Karena dalam menghitung itu seperti itu. Kalau kita akan misalkan sada 24, kalau dihubungkan nanti beberapa kata, satu, misalnya kan sada, diawali dengan sa, itu kode-kode. Nanti ada kata lain, kalau nanti sudah ada angka tertentu bisa menjadi kalimat Yahweh itu Tuhan. Keren kali jumlah ini punya arti. Akhirnya dia perhatikan sosok itu Tuhan. Sebab ikan ini membuktikan itu Tuhan. Jumlah ikan ini, jumlah berkat ini membuktikan pria itu Tuhan. Dia perintahkan kita siang ini dapat berkat sepanjang malam, gak dapat apa-apa. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Sehebat-hebatnya karena bisa rugi. Akhirnya dia ngomong sama Petrus, kau paling vokal, kau ngajak kami kembali kerja di yang lama. Kau tahu nggak siapa itu? Itu Tuhan. Itu berapa? Oh iya, itu yang pernah aku sangkal itu. Dia yang telah bangkit itu. Dia yang mengampuni aku. Lalu dia pakai baju yang lengkap. Karena tadi namanya panas, kalau malam itu panas, mereka buka baju. Ya semuanya pakai celana pendek. Itu Tuhan. Dia menjaga sopan, hormatnya menjumpai Tuhan. Ingat kita kalau ibadah pakai harus sopan ya. Ibadah apapun. Pakai pakaian. Kemudian ya jaraknya itu ada dikatakan 200 mil, itu kira-kira 90 meter ke 100 meter. Dia langsung terjun ke danau. Itu dilihat itu Tuhan. Masih di perahu mereka itu selalu tiga. Ya, Yahweh itu Tuhan. Tuhan, sebutan Tuhan. Perhatikan dari jauh. Itu Tuhan. Gak sabar perahunya sampai sini. Dia langsung terjun ke danau dan dia berenang. Menjumpai Tuhan Yesus. Dia merasa bersalah karena tinggalkan pekerjaan dulu. Dia bilang, Tuhan ini sama aku, kau akan kujadikan, tinggalkan menjala ikan, kau udah jadi penjala manusia, kenapa balik? Kosong kan? Kau mau balik lagi? Udah bertobat, mau balik lagi ke dunia yang lama? Dulu udah janji, aku kalau udah jadi Kristen sekali tobat. Aku mau ibadah. Hati-hati anak, kalau perjanjian, Tuhan pasti mengulik saudara untuk menarik saudara kembali. Semakin dekat kepada pantai itu, dia lihat Tuhan Yesus sedang asik sendiri. Sudah ada api arang bernyala, ada roti dibakar sendiri oleh Tuhan Yesus. Dia mau bikin burger dengan ikan. Ada ikan bakar. Dari mana dapat ikan itu? Tuhan Yesus tidak ikut menjala, enggak mancing. Itulah dia Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Kalau dia katakan jadilah roti. Itu sebabnya ketika iblis memuji dia, ketika dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, buatlah batu ini menjadi roti. Kau bisa, kau anaknya hidup. Tapi Tuhan tidak mau. Ngapain? Gak urusan dia. Tapi waktu itu Tuhan bikin roti, dia bikin ikan, sebab dia Allah sang pencipta. Bakar siap. Dan Tuhan Yesus katakan, udah siap untuk makan, mari kita sarapan. Bawa beberapa ikan kemari. Apakah ikan itu dibakar oleh Tuhan dan dihidangkan hasil tangkapan mereka?
Tidak. Dan Tuhan kasih yang Dia sudah bakar. Mari kita sarapan. Oh saudara, seperti bagaimana perasaan saudara? Diajak sarapan sama Tuhan Yesus. Apa yang ada dalam pikiran saudara ketika Tuhan Yesus ajak makan? Senang. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan setiap awal bulan, kita perjamuan kudus. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan. Sifat Tuhan Yesus selalu ingin menjamu orang makan. Perlu ada dalam hati kita seperti itu. Dia siapkan. Kalau usahkan repot-repot yang hasil tangkapan besar nomor 3 buat kalian semua. Mau dijual, mau dikasih, tapi ini ikan roti sudah semua lengkap. Dan mari makan. Dan Yohanes si penulis buku ini berkata, waktu mereka makan, tidak ada seorang pun yang berani bertanya, siapa sebenarnya engkau? Karena apa? Kenapa mereka nggak bertanya? Karena mereka sudah ada punya pemahaman bahwa itu adalah Tuhan. Itu sebabnya untuk kita tahu kadang-kadang Tuhan, bagaimana hidup bertuhan, kadang-kadang kita dibuat kelaparan. Kita mencari Tuhan. Kadang-kadang kita dibuat kesulitan. Tapi herannya kita ini ya, ditanya Tuhan, adalah tahu? Tidak mau tahu? Gimana jalanmu? Bagus, pada bocor. Apa yang dicari hilang. Yang dicari hilang. Ada pekerjaan, ada hasilnya, begitulah. Semua serba ada. Kalau saudara belajar taat sama Tuhan, ya hitung kan. Yehovah Jireh, ya, Yahweh itu Tuhan akan memberikan. Amin, amin. Belajar taat, belajar mau mendengar. Itu satu-satunya hal yang membuat kita lebih maju, belajar taat firman. Pelajaran yang kita tangkap di sini, saudara, pertama adalah Tuhan Yesus tahu kebutuhan terkecil kita, dan Tuhan sanggup mengadakan kalau saudara belajar taat. Taat akan perintah Tuhan, firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Yakinlah, semakin saudara setia, sampai sekecil apapun Tuhan bisa berikan. Nomor 1 adalah peduli, belajar mentaati kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan berbagai mujizat. Berbagai mujizat. Karena Yesus memang adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 6 dan 12 dikatakan demikian dalam ayatnya yang ke-6. Keluaran 15 ayat 6. Kita lihat dulu ayat 6. Tangan kananmu Tuhan, kata Musa, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi pengertian tangan kanan itu kuasa. Di dalam Yesus, dia tangan kanannya Bapa di surga, diberi kepercayaan. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu dalam pengakuan iman rasmi. Segala kekuasaan, lutut, bertelut, lidah mengaku Yesus Tuhan. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada Tuhan. Sehingga kitab Keluaran mengatakan sangat jelas, tangan kananmu Tuhan
tangan kanan Tuhan Yesus, dialah Yahweh, itu Tuhan mulia. Ya. Mulia karena kekuasaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan roti siapkan buat sarapan mereka, ada. Kasih ikan yang terbaik, bisa. Oh, perlu bahan bakar, api, bara api, perlu bensin, perlu ini, semua bisa ada. Sebab tangan kanan Tuhan itu sifatnya bisa mencipta. Ayat yang ke-12 keluar yang sama. Ayat 12. Engkau mengulurkan tangan kananmu. Situ mengulurkan, dia menguasai bumi ini, bumi pun menelan mereka. Tuhan kalau udah turun tangannya untuk menghukum, bumi telan. Jadi mari saudara takut Tuhan, sebab semua yang kita pegang bisa Tuhan beritakan habiskan, terang. Itu Tuhan. Tapi sebaliknya kita yang mau dengar-dengaran kasih. Supaya kita tahu yang bertuhan itu saudara, mesti ada perubahan hari ke hari. Kolose 3 ayat 1. Kita Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, kita ini bersama dengan Kristus, dalam iman kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Orang yang tidak Kristen, dia dibangkitkan tapi tidak bersama Kristus, sebab dia akan dihukum. Dikatakan kalau kita punya iman akan dibangkitkan bersama Kristus, pesannya adalah carilah perkara yang di atas. Amin. Jangan hanya pikirkan perkara dunia ini. Berapa tahun? Berapa tahun? Ya. Enggak diajari pun kita, pasti kita mencari perkara dunia, soal makan, minum dan sebagainya. Tapi diingatkan kita sebagai anak Tuhan, jangan lupa carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jelas dia di surga. Nabi-nabi lain ada di surga yang bukan pengikut Yahweh. Ya, semua pemimpin agama lain tetap dia ada di mana. Tapi Yesus Kristus karena dia Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai kasih. Ini dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, perlu kita punya falsafah dalam hidup ini sebagai orang Kristen. Saya pinjam huruf-huruf dimulai dengan awal C dalam bahasa Chinese, saudara yang kasih, yang sejajar dengan filsafat atau falsafah daripada Alkitab. Dalam hidup ini bagaimana kita semakin diberkati oleh Tuhan. Yang pertama dalam bahasa Chinese dikatakan Cheng Li. Kalau kita hidup dengan bertuhan itu berlaku benar. Amin. Jangan geng-geng. Kenapa banyak orang Cina itu di seluruh dunia pasti dia hidup dan umumnya ekonomi dia pegang. Termasuk ekonomi Indonesia ini juga dipegang Chinese. Singapura itu melalui dengan Chinese, Malaysia Chinese, masih nggak Chinese, di masih nggak ada China tahu. Nomor satu, kalau kerja hidup yang benar, yang macam-macam, itu namanya Cheng Li. Kalau kita jualan jangan kurangi kilonya, jangan curang. Cina begitu, mau sedikit pun ini kurang dia masih tambahkan, tapi sedikit ini pasti dia enggak. Itu Cina. Kalau nanti ada baliknya, dia pun kecil, baliknya itu dihargai. Kalau kita bilang, enggak apa-apa, oh enggak, pasti dia cari. Kalau tidak, ya udah ini aja. Tapi dia pasti kembalikan. Itu Chinese. Jangan ada yang curang kalau kerja. Kalau mau diberkati Tuhan, berlaku benar, itu firman Tuhan. Yang kedua adalah C, yang kedua cincai. Jangan keras kepala. Artinya cincai-cincai ini jangan terlalu berlebihan. Ketika orang katakan aku nggak bisa, masih sekian, dia pasti tahu mencari jalan tengah.
Enak di dia, enak di aku. Bukan berat di dia, berat di aku. Cincai. Nah, apa-apa. Rugi sedikit, hak asal tetap langganan. Amin. Ini seperti itu. Jangan seperti kita orang Korea Utara ya, dan diam dan diho, tuh aku mau bingung. Ini udah miring ini kalau orang kita kayak gitu. Namanya itu apa? Apa namanya itu? Latte. Nah, itu bukan bahasa Italia ya. Latte. Bahasa Batak. Apa lagi temannya latte-nya? TTT, teal, teal. Itu yang kedua C. Kalau kita mau benar-benar berarti, itu pasal Alkitab yang dituliskan di sini ya. Yang ketiga adalah cuan. Apa itu cuan? Untung. Saudara, kalau kerja apapun, sedikit pun untung, asal omset besar lah kita terima. Kalau kita sekali jadi datang bal-bal dunia, sekian harganya, tak datang punya kan untuk gajiku dapat hari ini. Itu supaya tempat turis-turisnya orang Batak. Di bawah kita mau masuk cekek sekian, sana cekek sekian. Pergilah orang ke daerah lain. Gak sekedar Danau Toba itu Bali, gak sekedar Danau Toba itu yang di Pulau Jawa, tempat apa lain, tapi turis banyak. Walaupun sudah buat patung Yesus di Parapat, apa naik dibandingkan tempat lain? Enggak juga, karena mencekek. Amin apa amin? Kalau dikasih itu ke Chinese, cuma dikit, tapi terus datang orang. Itu Chinese. Jangan mogok, jangan lupa diri. Ingat Tuhan yang punya kuasa. Itu tadi hal-hal yang bagus dalam hidup kita ya. Ingat, Zhengli berlaku benar. Yang macam-macam, ada yang tipu-tipu. Cincai, jangan terlalu perhitungan kali. Beri tenggang rasa pengertian. Cincai. Amin. Dan yang ketiga adalah mesti ada cuan. Kalau kira-kira saudara kerja habis tenaga saudara, habis sampai sakit, ada buat makan, cari tempat lain. Mesti ada sedikit cuannya. Amin. Jangan kita sibuk buat orang lain, kita nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang harus kita ingat. Tapi ada juga 3 yang jangan dilakukan dalam prinsip Chinese. Itu juga kebenaran firman Tuhan. Apa C yang pertama? Yang pantang sama orang Chinese, kebiasaan yang dia alami. Satu adalah ciu, artinya suka ngutang. Utang di sini, udah nggak boleh lagi, buku udah penuh, pindah ke sini. Utang lagi ke tetangga. Ada seperti itu kawan saudara? Ada? Atau saudara menjadi korban diutangi terus? Datang minjam terus. Datang. Pokoknya kalau udah datang ada maunya itu. Asal udah datang ada maunya. Bukan datang bawa berkah, ada maunya. Tuhan katakan jangan biasakan sifat itu. Berpadalah mensyukuri apa yang ada. Amin. Tuhan pasti berkati. Enggak semua orang yang sukses karena punya, karena kaya, enggak. Orang yang kaya sukses itu banyak dasarnya dari yang sederhana. Kita harus kerja keras, tapi juga jangan biasakan. Kalau orang belum mampu punya itu, jangan dipaksakan. Buang gengsi. Saya selalu bilang sama anak saya, jangan banyak gaya kalau masih pinjam. Jangan coba-coba tampil mana-mana, tapi bukan punya aku. Jangan gengsi dong. Ya. Pakai yang memang punya kita. Itu yang disebut dengan saudara kekasih
Jangan suka, bukan dikatakan tak boleh utang, bukan dikatakan tak boleh kredit, tapi harus tahu kemampuan. Amin. Tahu. Jangan sampai ditarik, nanti nangis. Atau kita tidak mampu menghidupkannya, udah kita tidak mampu menghidupkannya. Membeli itu gampang, menjual itu gampang. Menjual, cuma sudah beli sesuatu, langsung mau jual lagi. Saya mau beli. Nah, yang kedua yang dilarang sehingga orang-orang Chinese itu kaya. Orang Chinese saudara penampilannya api-api itu atau amoi-amoi itu saudara bentuknya sederhana, kayak piyama. Kadang-kadang kencing-kencing api-api jalan ya, kayak sendal itu udah bentuk jalannya nggak teratur. Rumahnya kaya, punya usaha. Tapi ya sederhana. Kalau kita saudara, nggak tahu juga nama jalan lurus sudah jalan apa, karena tak seperti jalan. Tampil kita bak artis, bisa begitu loh. Bak artis loh, saya nggak ada penggemarnya. Jadi yang pertama saudara, cium, jangan cium. Amin. Yang kedua, cia, apa nih cia? Makan. Makan memang rezeki. Jangan nggak mampu mau makan yang besar, yang enak. Jangan. Nggak mampu mau beli ini, kita paksa-paksa. Orang Chinese kalau makan, coba perhatikan. Perhatikan piring mangkuk orang Chinese. Ada piring besar? Ya ada. Mangkuk kecil. Apa isinya? Ambil dikit. Ya adalah sedikit. Dan nggak pakai tangan. Dan nggak pakai sendok. Kembali nggak sabar kan mau begini aja. Tapi mereka saudara, nasi pun begitu cek. Dan makannya dikit. Tengok tradisi Korea, Thailand, Vietnam, Jepang, langsing. Kalau kita langsung, enak dipandang, enak diajak kerjasama, nggak mengeluh karena memang sehat. Jadi saudara, walaupun ada uang, jangan suka katakan, ayo kesana dulu, makan ibu kita, putra semua, padahal uang bapaknya. Yang ini kenyataan terlalu banyak kita gengsi ya, terlalu banyak gaya. Itu karena orang Cina sekaya-kayanya, ciaknya tetap macam-macam. Yang ketiga saudara, yang harus dihindari, jadi jangan terlalu banyak makan, nyakit datang. Yang ketiga adalah cao. Cao artinya lari, pergi. Artinya saudara yang kekasih, mari kita bertanggung jawab. Jangan lari daripada apa tanggung jawab kita. Tidak cao. Ada kesulitan, selesaikan. Ada perselisihan, selesai. Halo, selesai? Ada utang, selesai? Jangan lari dari tanggung jawab. Kalau dikasih kita satu tugas, jangan lari. Amin, jemaat. Amin. Kalau dikasih tugas, jangan lari. Di kesetiaan itulah Tuhan memberkati. Dan murid itu sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Sadarlah mereka, kalau sekali kita tanya-tanya, udah malu aku di bos kita ini. Iya Tuhan. Tanamkan di hati saudara, Yesus itu Tuhan. Dia sayang sama saudara. Bapak Gembala mau bertanya kepada jemaat, adakah pada Bapak Ibu saudara semua di rumahmu lauk pauk? Hari nggak menjawab ya. Entar dia nggak ada loh. Perlu. Karena Tuhan sangat mau ada 7
Kalau Tuhan tanya nanti kan, adakah kamu ini dan memang nggak ada, saudara katakan tidak ada. Nanti Tuhan bisa ada. Seperti katanya. Jadi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Bahwa dalam doa Tuhan, aku tidak punya ini. Setelah Tuhan bertanya-tanya, ingin dia mendengar suara doa kita. Mari kita bangkit berdiri. Tanda pujian indahnya kasih Tuhan selalu ada bagi kita, bersyukur menyertai hidup kita, dan kita dipelihara oleh